Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ananda Bapak semuanya? Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti proses belajar mengajar. Pertama, Bapak ucapkan kepada ananda sekalian selamat menjalani tahun yang baru dan semester yang baru. Hari ini adalah hari pertama kembali kita melanjutkan proses belajar mengajar setelah beberapa pekan lalu kita menikmati libur bersama ya. Oleh karena itu, hari ini kembali kita mulai dengan mata pelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Adapun temanya hari ini adalah membaca, menghafal dan menulis surat Al-Ma'un. Jadi, ananda Bapak sekalian, ada 3 hal yang dituntut dalam tema ini. Yang pertama, ananda harus mampu membaca surat Al-Ma'un dengan baik dan benar sesuai tajwid. Yang kedua, mampu menghafalkan surat Al-Ma'un mulai dari ayat 1 sampai ayat 7 dengan lancar juga sesuai dengan tajwid. Yang ketiga, ananda juga harus mampu menulis surat Al-Ma'un, bagaimana kaedahnya, bagaimana tata cara menulisnya. Penulisan ayat Al-Quran itu dimulai dari kanan atau kiri, itu ananda harus tahu. Nah, ananda juga nanti harus mampu menuliskan surah Al-Ma'un ini di buku tulis dengan rapi dan bagus. Usahakan mirip dengan tulisan yang ada di buku atau yang ada di dalam Al-Quran. Baiklah, Bapak akan bacakan surat Al-Ma'un ini. Ananda bisa menyimak dan bisa juga mengikutinya di rumah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un. Kemudian kita lihat hukum bacaan yang ada pada surat Al-Ma'un. Ada 6 hukum bacaan yang terdapat pada surat Al-Ma'un. Perhatikan kolom berikut. Yang pertama ada lafal atau bacaan fawailul lil musallin. Nama hukum bacaannya idgham bila gunnah. Yang mana idgham bila gunnah? Ada tanwin bertemu huruf lam. Tanwin itu baris 2. Dommatain, huruf lam yang berbaris 2. Fawailun bertemu dengan huruf lam, maka tidak dibaca dengung, tidak boleh. Maka dibaca fawailul, bukan fawailun. Fawailul lil musallin. Yang kedua, an salatihim. Ikhfa hakiki. Yang mana ikhfa hakiki di sini?
nun sukun bertemu huruf shad. Nih nun sukun atau nun mati bertemu huruf shad. Shad itu huruf so ya, boleh. Huruf so ini adalah salah satu daripada huruf ikhfa. Maka cara membacanya samar-samar. Tidak boleh dibaca an, ya. Kalau dibaca an itu jelas, itu terdengar jelas, sementara dia tidak jelas. Tapi tidak an, lidahnya digantung, lidahnya di tengah-tengah, lidah tidak di langit-langit dan tidak di bawah, tapi di tengah. Salatihim. Yang ketiga, salatihim sahun, izhar syafawi. Mana izhar syafawi? Mim sukun bertemu huruf sin. Kita lihat ada mim sukun di sana atau mim mati. Setelah mim mati ada huruf sa, huruf sin. Sementara huruf sin itu adalah salah satu daripada huruf izhar syafawi. Maka cara membacanya jelas, tidak boleh dengung, harus jelas. Berbeda dengan yang di atas tadi, an salatihim. Nah, cara membacanya salatihim sahun, salatihim, him sahun, him sahun. Tidak boleh dibaca dengung. Salatihim itu salah, tapi salatihim langsung putus dia. 4. Alladzi mat tabi'i. Kenapa mat tabi'i? Karena ada ya sukun didahului harokat kasrah. Kalau ada ya sukun sebelumnya ada huruf berbaris di bawah, maka dia dibaca panjang. Disebut mat tabi'i. Mat tabi'i ini atau huruf dzal tadi dibaca panjang 2 harokat. 2 harokat itu 2 hitungan. 1, 2. Alladzi. Begitu. Kemudian yang kelima, yuraun. Mad wajib muttasil. Kenapa disebut mad wajib muttasil? Karena ada mad tabi'i bertemu hamzah dalam satu kata, dalam satu kalimat. Yang mana mad tabi'i? Mad tabi'i itu ada 3. Ada alif, ada ya, ada wa. Nah, di sini ada mad tabi'i yang huruf a atau alif. Di sini mad tabi'inya adalah huruf alif, tanda panjang. Nah, setelah huruf alif itu ada huruf hamzah, di mana kalimat ini hanya satu kata. Maka dia disebut mad wajib muttasil. Dan mad wajib muttasil ini dibaca panjang 6 harokat. 6 harokat itu berarti 6 hitungan ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Kita contohkan. Yuraun. 6 hitungan. Yang keenam, yatima. Mad arid lis sukun. Hukum bacaannya. Kenapa disebut mad arid lis sukun? Karena mad tabi'i bertemu huruf hijaiyah yang dibaca mati karena waqaf. Karena mad tabi'i. Mana mad tabi'i di sini? Huruf ya sukun, sebelumnya ada huruf berbaris kasrah. Ti itu sudah panjang. Nah, huruf ma-nya karena dia di akhir ayat, karena dia di akhir kata, maka disukunkan. Yang aslinya dibaca ma, tapi kalau dia sukun berhenti menjadi ma sukun. Yatima menjadi yatim. Maka dibaca panjang. Dibaca panjang. Berapa panjangnya? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Ti itu ya. Ti itu yang dibaca panjang. Boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, boleh 6. 1, 2, boleh. 1, 2, 3, 4, boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, boleh.
yatim. 2. Yatim. 4. Yatim. 6. Itulah hukum tajwid yang ada pada surat Al-Ma'un. Kemudian praktek membaca surat Al-Ma'un. Ananda juga sekarang Bapak praktekkan cara membacanya supaya Ananda latih di rumah ya. Ara'aita alladzi yukadzibu biddin. Digabungkan ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalika alladzi yad'u yatim. Digabungkan fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'ami miskin. Digabungkan wala yahuddu ala ta'amil miskin fawailun lil musallin. Digabungkan fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Berikut alladzina hum yura'un. Alladzina hum yura'un. Terakhir wa yamna'unal ma'un. Wa yamna'unal ma'un. Itulah tadi praktek membaca daripada surat Al-Ma'un. Kemudian yang terakhir, Bapak minta Ananda menulis surat Al-Ma'un di buku tulis. Ya, tulislah dengan rapi, 1 ayat 1 baris. Baris pertama 1 ayat, baris kedua ayat kedua, baris ketiga ayat ketiga. Jadi 1 baris itu 1 ayat. Tulislah dari kanan terlebih dahulu, tidak dari kiri. Kalau ayat Al-Quran itu diawali dari sebelah kanan. Perhatikanlah ayat-ayat yang bersambung itu, tulislah dengan sempurna dan jangan lupa harokat dan titik hurufnya. Demikian Bapak akhiri, semoga Anda semua dapat memahaminya. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.